Pemirsa rahimakumullah, kita sebagai umat Islam, rujukan kita di dalam mengimplementasikan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran, terutama adalah yang bersifat ibadah, adalah satu-satunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin menjadi umatnya Rasulullah, menjadi pengikutnya yang setia, maka kita juga tentu menjadikan Rasulullah itu sebagai suri tauladan di dalam pelaksanaan ibadah. Khususnya dalam kesempatan ini adalah pelaksanaan salat fardu yang 5 kali dalam sehari semalam. Di dalam hadisnya Rasulullah sudah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Kalau melihat Rasulullah salat hari ini dengan kasat mata, tentu tidak bisa kita lakukan. Karena kita tidak hidup sezaman dengan Rasulullah. Tapi itu bukan berarti tidak bisa kita wujudkan, yakni dengan cara membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sungguh sangat banyak dalam hal itu. Rasulullah di dalam pelaksanaan salat fardu ada 3 sifat salat Rasulullah. Yang 3 sifat salat Rasulullah itu, pertama, Rasulullah selalu melaksanakan salat fardu di awal waktu. Mungkin ada dalam beberapa kesempatan dan dalam situasi kondisi tertentu yang tidak terlaksana di awal waktu. Pertama, misalnya ketika beliau tertidur, dan itu pernah terjadi di dalam sejarah hidup Rasulullah, sehingga salat subuh beliau sudah terbit matahari. Itu kondisinya kan beda. Atau di dalam perjalanan, itu kondisinya juga beda. Tapi di dalam situasi dan kondisi mukim dan tidak mengantuk dan tidak juga di dalam perjalanan, maka Rasulullah boleh dikatakan tidak ada yang tidak melaksanakan salat di awal waktu. Pernah seorang sahabat, istri Rasulullah itu menceritakan, apa katanya, Rasulullah itu biasa bercengkrama dengan kami, tapi ketika beliau mendengarkan suara azan berkumandang, maka beliau langsung pergi meninggalkan kami tanpa meninggalkan aba-aba dan perintah lebih dahulu. Ini Rasulullah. Jadi beda dengan kita. Kita kadang-kadang banyak halangan, rintangan. Pekerjaanlah yang sedang terbengkalai, urusan inilah yang belum selesai, dan lain-lain sebagainya. Sehingga seringkali kadang-kadang salat itu tidak terlaksana di awal waktu. Mudah-mudahan ke depan akan bisa seperti Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah itu salatnya adalah berjamaah. Berjamaah. Hampir tidak ada dalam sejarahnya Rasulullah itu yang tidak melaksanakan salat secara berjamaah. Bahkan di awal salat difardukan oleh Allah, Rasulullah langsung berjamaah dengan malaikat. Kenapa harus berjamaah? Maka jawabannya banyak tentunya. Tapi di antaranya bahwa salat berjamaah itu nilainya 27 sebagaimana yang kita dengar selama ini. Dan itu tidak bisa dikerjakan selain dengan cara berjamaah itu sendiri. Jadi alangkah ruginya ketika kita ada kesempatan untuk melaksanakan salat berjamaah, tapi kita tidak melaksanakannya secara berjamaah, jelas ini suatu kerugian yang sangat luar biasa. Itu yang kedua. Ditambah lagi nilai lain di dalam urusan salat berjamaah itu sendiri. Seperti langkah-langkah kita
pergi ke masjid, itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 yang diberikan oleh Allah ketika kita melangkah demi melangkah ke masjid itu. Dalam langkah 1 langkah saja 3 diberikan. Pertama, pahala ditambah 1. Yang kedua, dosa dikurangi 1. Yang ketiga, derajat diangkatkan 1. Bayangkan, semakin jauh perjalanan kita, semakin banyak langkah kita. Semakin banyak langkah kita, semakin banyak yang kita dapatkan dari 3 perkara tadi. Dosa dikurangi 1, pahala ditambah 1, derajat diangkatkan 1. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah selalu melaksanakan salat di masjid. Hampir juga tidak ada Rasulullah itu yang tidak melaksanakan salat di masjid. Di antara keutamaan salat di masjid itu, di samping mendapatkan nilai-nilai seperti yang kita sebutkan sebelumnya, kalau kita di awal waktu ditambah di masjid, pasti akan terlaksana salat di berjamaah itu sendiri. Di samping bahwa masjid itu juga merupakan sarana berkomunikasi, berintegrasi dengan sesama muslim yang ikut melaksanakan salat bersama-sama dan berjamaah itu sendiri. Hari ini masjid banyak, tapi orang yang ikut salat berjamaah tidak sebanyak atau tidak seimbang dengan jumlah masjid yang ada, atau orang yang datang ke masjid tidak sebanyak jumlah orang muslim itu sendiri. Beda dengan saudara-saudara kita di Jepang, konon kabarnya. Ketika ada yang bertanya, apa bedanya orang Islam Indonesia dengan orang Islam Jepang? Maka dia mengatakan, di Indonesia banyak masjid, tapi jamaahnya kurang. Di Jepang jarang masjid, tapi jamaahnya membludak. Karena di sana orang berlomba-lomba mencari tempat dapat melaksanakan salat di masjid, walaupun sejauh apapun akan dia usahakan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bisa meniru mereka itu, supaya arti dari kita sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad yang menjadikan beliau sebagai contoh teladan dalam hidup dan kehidupan betul-betul bisa menjadi kenyataan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.